Halo, salam satu data. Hari ini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal-soal pretest PPG untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan. Kebetulan saya adalah guru Teknik Komputer dan Jaringan. Nah, soal-soal ini adalah soal-soal yang saya temui beberapa kali keluar di dalam pretest PPG gitu ya. Saya nggak bilang ini akan muncul lagi atau apa, tapi ini tidak ada salahnya kita membahas pembahasan soal-soal ini bagi teman-teman yang akan mengikuti pretest PPG. Semoga ini bermanfaat. Oke ya, kita mulai. Soal pertama, host hardening adalah prosedur untuk meminimalkan ancaman yang datang dengan mengatur konfigurasi dan menonaktifkan aplikasi dari layanan yang tidak diperlukan. Honeypot merupakan salah satu cara dari host hardening. Apakah yang dimaksud dengan honeypot? Nah, di sini honeypot itu jawabannya adalah sebuah umpan server yang merupakan pengalih perhatian untuk mengetahui teknik yang digunakan para penyusup. Jadi, honeypot ini adalah sebuah server yang kita sediakan khusus, yang kita berikan agar para penyusup itu bisa masuk dan kita tahu caranya mereka melakukan penyusupan dan tekniknya seperti apa, gitu ya. Jadi jawabannya adalah server umpan, gitu ya. Jadi teman-teman silakan klik A. Kemudian kita next ke soal berikutnya. Berdasarkan fungsinya, sistem operasi dapat dibedakan menjadi sistem operasi standalone atau berdiri sendiri dan jaringan. Diketahui fitur sistem operasi sebagai berikut. 1. Bersifat open source. 2. Merupakan turunan dari distribusi Red Hat. Menggunakan paket manajemen RPM dan YUM, dapat berfungsi sebagai server dan desktop. Menggunakan GNOME sebagai desktop environment, berinstalasi berbasis GUI. Berdasarkan fitur-fitur di atas, sistem operasi yang paling benar adalah, nah, pilihan jawabannya adalah jawaban A, Linux Ubuntu Desktop, pilihan B, Linux Fedora, pilihan C, Linux Slackware, dan pilihan D adalah Linux Debian. Nah, sekedar informasi, kalau kita baca di atas, ada beberapa clue yang bisa kita pilih untuk memilih jawaban ini. Yang pertama adalah merupakan turunan dari distribusi Red Hat. Nah, clue ini menyandakan bahwa distribusi yang diturunkan oleh Red Hat atau dikembangkan oleh Red Hat itu adalah Fedora, gitu ya. Nah, dulu orang lebih mengenalnya adalah Fedora Core. Setelah Linux Red Hat itu berhenti, ketika itu diteruskan menjadi Linux Fedora Core, gitu ya. Saya lupa 1 sampai 6 atau berapa dulu. Nah, kemudian yang kedua adalah dapat menggunakan paket manajemen RPM dan YUM. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kita bisa membuat ini memilih jawaban berdasarkan dua clue ini, gitu ya. Jadi teman-teman lihat, Linux Ubuntu ini adalah turunan dari Debian, gitu ya. Dia adalah pengembangan turunan dari Debian. Jadi ini bukan jawabannya Ubuntu. Kemudian Fedora ini adalah turunan dari Red Hat, yang akhirnya Red Hat menjadi RHEL ya, Red Hat Linux Enterprise gitu. Jadi, nah, Slackware ini adalah salah satu varian tertua dari Linux yang mungkin menggunakan Unix, ya, turunan dari Unix, salah satu distro tertua. Kemudian Debian ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah Linux Fedora. Jadi teman-teman, ini clue jawabannya adalah distribusi Red Hat, ya. Kemudian soal ketiga, beberapa access point yang berdekatan dapat menimbulkan inferensi sinyal. Solusi yang dapat digunakan untuk menghindari masalah tersebut adalah dengan cara A. Merubah channel frekuensi, kemudian mengganti antena yang sesuai, merubah tipe access point dari 2,4 ke 5, mengganti tipe standar wireless 802.11.G ke 802.11.N atau sebaliknya. Nah, ini jawabannya adalah idealnya adalah dengan merubah channel frekuensi ya, agar tidak terjadi looping. Jadi kita bisa menggunakan channel frekuensi. Tetapi jawaban ini juga sebenarnya benar. Untuk mengurangi inferensi sinyal gitu ya, dapat mengubah tipe access point dari 2,4 ke 5 GHz. Solusinya ini bisa jadi. Tapi karena poinnya adalah beberapa access point yang berdekatan dapat menimbulkan inferensi sinyal. Mungkin yang dimaksud dari soal ini adalah jawabannya adalah merubah channel frekuensi. Tapi sebenarnya saya juga berpikiran bahwa jawaban ini juga bisa benar, gitu ya. Nah, tapi saya akan menjawab di sini adalah poinnya A juga. Nah, kemudian kita next lagi.
NTP atau Network Time Protocol adalah merupakan service untuk mensinkronkan waktu pada server dengan klien, gitu ya. Langkah-langkah konfigurasinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa pilihan ketika kita memiliki pilihan opsional 1, 2, 3, 4 disuruh memilih urutan, itu kita harus melihat bahwa di Linux itu untuk melakukan install biasanya kita menggunakan perintah apt min-get install, gitu ya. Jadi pilihan yang poin keempat ini adalah pilihan yang harusnya ada di opsi pertama, gitu ya. Kemudian baru kita melakukan konfigurasi, kemudian restart, baru jalankan, gitu ya. Jadi teman-teman bisa menjawab ini pilihannya adalah Microsoft menyediakan sistem operasi yang menyediakan kemudahan operasional. Ini agak salah dalam editor soal. Dan instalasi melalui antarmuka grafis. Terdapat potongan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengguna agar proses clean install Windows 7 pada PC berjalan sukses. Memilih urutan booting untuk media instalasi. Tahap kedua, apakah membuat partisi, memilih opsi advance, membuat partisi, memberi nama. Memberi nama ini sudah tidak mungkin ya. Membuat partisi masuk akal, memilih opsi advance. Memilih harddisk yang dipasang, kemudian reboot ini juga nggak mungkin. Nah, pilihan yang masuk akal adalah membuat partisi harddisk, memilih partisi harddisk yang ingin dipasang, proses instalasi, memberi nama PC, ya mungkin itu ya tahapannya yang masuk akal, atau teman-teman bisa cari yang lain. Sekedar informasi, ini adalah jawaban yang saya anggap saya akan memilih jawaban itu, gitu ya, berdasarkan yang saya tahu. Jadi teman-teman silakan cari atau komentar di kolom komentar di bawah jika terdapat kesalahan, gitu ya. Jika dalam sebuah jaringan komputer klien yang berbasis Windows tidak mendapatkan IP DHCP list yang benar, perintah yang dapat digunakan adalah, nah di sini teman-teman silakan pelajari perintah CMD di Windows. Nah, perintah yang benar itu adalah ipconfig renew, gitu ya. Di sini, gitu ya. Kita minta ulang lagi. Nah, ini hati-hati. Ini ada ifconfig renew. Ini ada ifconfig. Nah, untuk di Windows sendiri ini clue-nya adalah berbasis Windows. Jadi kita menggunakan ipconfig bukan if ya. Kalau ini adanya di Linux. Jadi teman-teman silakan pilihnya yang ipconfig. Mail server atau yang disebut juga email server digunakan untuk mengirim surat melalui internet. Dengan begitu dapat mempermudah dalam penggunaannya karena lebih cepat dan efisien. Port mail server yang digunakan untuk mengirim dan menerima email adalah, di sini jawabannya adalah, teman-teman silakan lihat lagi dan baca lagi clue-nya di sini. Yang jelas SSL ini secure socket layer ini bukan ya, ini untuk port HTTPS. Ini tidak ada hubungannya. Kemudian ini ada STP, ini ada SSH, ini ada SSH juga tidak masuk akal. Ini adalah secure shell untuk kita connect. Nah, di sini yang paling masuk akal adalah SMTP dan POP3. Simple Mail Transfer Protocol ini adalah layanan protokol server dari email server lokal kita akan kirim ke email server. Jadi ini menggunakan protokol MTA biasanya, Mail Transfer Agent, gitu ya. Nah, portnya untuk SMTP itu kalau nggak salah adalah port 25, gitu ya. Dan kemudian ada satu lagi adalah POP3 atau Post Office Protocol, gitu ya. Ini kebalikannya, ini adalah layanan yang digunakan untuk menerima surat. Kalau SMTP kita mengirim email atau surat, kalau POP3 kita menerima, gitu ya. Nah, POP3 ini bekerja di port 110, gitu ya. Jadi layanan email server itu adalah SMTP dan POP3. Ada satu lagi yaitu IMAP, gitu ya. IMAP juga salah satu layanan di email, protokol di email server. Jadi teman-teman silakan jawab A. Dalam komunikasi jaringan terdapat model konseptual untuk keperluan enkapsulasi paket. Pada model ini terdapat beberapa lapisan yang punya peran masing-masing. Salah satu lapisan OSI yang berperan proses pengiriman bit di dalam sinyal listrik adalah, nah, untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman harus memahami konsep yang ada pada lapisan OSI ya, mulai dari physical sampai application. Jadi di lapisan fisik itu protokol yang bekerja apa saja, komponen yang bekerja apa saja, gitu ya. Jadi jawabannya ini adalah physical layer. Kenapa physical layer? Karena layer fisik ini adalah layer antarmuka awal penghubung. Komponennya adalah salah satunya kelistrikan, kemudian Ethernet dan lain-lain. Nah,
Bit itu bekerjanya di physical layer. Bit akan dikirimkan ke data link dalam bentuk frame atau header nantinya ya. Jadi bit itu dikenalnya di physical layer gitu ya. Ini frame dan header. Nah, kemudian baru dikirim ke tahap network sampai transport. Nah, di transport ini network ini termasuk routing, kemudian transport itu TCP atau UDP yang bekerja gitu ya. Jadi teman-teman silakan pelajari lapisan OSI untuk menjawab pertanyaan ini. Dan biasanya ini pasti wajib keluar soal seperti ini lapisan OSI. Nah, kemudian ini mail server adalah layanan server yang memungkinkan user client menerima dan mengirim email dari dalam maupun luar jaringan. Langkah-langkah untuk melakukan instalasi mail server adalah, nah, seperti soal sebelumnya, teman-teman di sini yang harus dilakukan adalah melihat bahwa urutan yang biasanya dilakukan dalam melakukan instalasi paket di Linux itu adalah diawali dengan apt-min get install ya. Jadi teman-teman silakan lihat di sini yang diawali dengan 4. Oh, ternyata semuanya diawali dengan 4 ya. Jadi teman-teman kemudian harus berpikir setelah itu apa lagi setelah 4 itu ya. Nah, kemudian kita lihat depannya, kemudian kita lihat belakangnya gitu ya. Nah, di sini untuk melakukan pengujiannya terakhir itu adalah dengan kita membuka mailnya, alamat mailnya di sini squirrel mail ya, tupai si tupai. Jadi teman-teman lihat bahwa ujungnya ini melakukan pengujiannya di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat dengan cepat, teman-teman bisa memilih jawabannya adalah A gitu ya. Jadi kita lihat dulu di depannya dimulai dengan apa, kemudian kita seleksi, kemudian pilihan berikutnya adalah di jawaban terakhir. Biasanya teman-teman sudah bisa memilih menerka tengah-tengahnya ini karena mempersempit pencarian, karena kita sudah tahu jawabannya yang mana gitu ya. Oke, kemudian metode pengamanan jaringan nirkabel menggunakan kunci yang dimasukkan administrator ke klien maupun access point, di mana pengguna yang akan terhubung dalam jaringan harus memasukkan key yang sama dengan yang terdapat pada AP. Metode keamanan pada jaringan nirkabel ini adalah, nah, ini ada WEP, MAC filter, MAC firewall, dan SSID. Nah, di sini anggap saja kita tidak tahu sama sekali jawabannya dan ini membingungkan, tetapi di sini adalah yang ditanya adalah metode pengamanan jaringan memasukkan kunci. Nah, kalau MAC filter ini lebih ke firewall untuk pembatasan hak akses user ya, pemblokiran. MAC firewall juga iya. Kemudian SSID ini adalah Service Set Identifier gitu ya, penamaan untuk nama access point kita. Jadi kalau kita tidak tahu untuk memilih jawabannya yang mana, berarti kita kira-kira yang sering familiar itu adalah WEP atau WPA. Nah, itu adalah untuk key gitu ya. Jadi teman-teman bisa pilih, oh ternyata ada WEP, WPA, ada yang AES gitu ya. Jadi teman-teman WPA Enterprise. Jadi teman-teman kira-kira jawabannya apa gitu ya. Sini A. Kemudian next, berdasarkan user interface, sistem operasi dapat dibedakan menjadi CLI dan GUI. Pada CLI, semua instruksi menggunakan perintah yang diketikkan pada keyboard. Ya, CLI Command Line Interface. Perintah Linux yang memberikan hak akses RWX, R-X, R-X secara rekursif pada direktori home user public HTML dan mengubah kepemilikan user Apache adalah, nah ini adalah perintah-perintah di Linux ya. Nah, di sini teman-teman harus memahami bahwa ini read, write sama execute gitu ya. RW sama X. Ini di Linux teman-teman silakan lihat poinnya. Di sini memiliki angka 4, 2 dan 1. Di mana hak akses ini gitu ya. Untuk setiap R, W dan X ini memiliki nilai yang berbeda-beda gitu ya. Nah, RWX itu memiliki 4, nilai 2. Ini memiliki nilai 2 dan X itu memiliki nilai 1 gitu ya. Jadi ketika ini penuh itu akan memiliki 777 gitu ya. Ketika poinnya penuh di Linux itu akan memiliki poin 777. Nah, sementara di sini kalau teman-teman lihat yang pertama adalah itu berarti itu bernilai penuh. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa itu bernilai penuh berarti 777. Kemudian yang kasus kedua adalah R-X. R bernilai 4, W-nya kosong, X-nya adalah 1. Jadi 5.
Di kasus di atas adalah 7, kemudian 5, dan bawahnya sama 5 ya. Karena ini sama adalah RWX juga. Jadi W-nya nggak ada. Jadi hanya 4 ditambah 1. Itulah kenapa 755. Nah, rekursif itu R memaksa itu kita memberikan perintah secara rekursif atau dipaksa lah ya. Kurang lebih seperti itu rekursif. Jadi jawabannya teman-teman akan memilih yang salah satu opsionalnya adalah chmod, chmod ya, atau chmod itu pasti 755. Nah, di dalam folder apa? Home, kemudian user, kemudian public HTML. Nah, karena ini dia menggunakan rekursif, berarti di sini ada min R gitu ya. Menggunakan perintah rekursif. Nah, kemudian teman-teman baca lagi dan mengubah kepemilikan user Apache. Jadi, nama ownernya atau con atau cheng owner itu menjadi Apache .2 Apache nama foldernya gitu ya. Tetapi menggunakan perintah rekursif lagi. Karena di sini ada secara rekursif. Jadi dari sini teman-teman bisa memilih jawaban bahwa jawaban yang benar adalah B ya. Chmod min R 755. 755 ini kita dapatkan dari ini tadi. Jadi teman-teman cukup ingat saja poinnya adalah 421 gitu ya. Akan menghasilkan 7. Kemudian R strip X, strip itu tidak dihitung, jadi angkanya 0, 4 tambah 0 tambah 1 jadi 55. Jadi ketika ketemu soal seperti ini sama saja, pilih saja yang ada 755, hanya ada 2 jawaban ini. Ya, jadi itu. Dan biasanya itu selalu keluar. Sebuah lab memiliki jumlah komputer 14 untuk sebuah lab memiliki jumlah komputer 14 untuk siswa, 1 komputer untuk guru dan 1 untuk server. Subnet mask yang paling optimal untuk lab tersebut adalah, nah, untuk kasus ini adalah tentang sebenarnya lebih ke IP address ya, lebih ke subnetting gitu ya. Tapi dalam kasus ini belum pakai subnetting, tapi hanya penentuan subnet yang paling ideal saja. Jadi teman-teman lihat bahwa kebutuhannya adalah 16. Yang bisa mengakomodir ini yang paling ideal itu adalah slash berapa gitu pertanyaannya ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, slash yang paling masuk akal itu adalah 224K, 234K, 240K atau 235K gitu ya. Jadi yang ideal itu adalah 240 bisa nggak? Nggak bisa ya, karena ini kalau ditambah 16 sudah 256. Jadi ini tidak bisa dipakai. 234 bisa nggak? Bisa, tapi ini tidak ada di dalam perhitungan slash subnetting gitu ya. Jadi jawabannya adalah 24 gitu ya. Karena ini 16 PC ditambah IP broadcast dan IP network nantinya gitu ya. Jadi ada 2 IP lagi 18 IP. Jadi kita pakainya yang 224 gitu ya. Kemudian ini Adi mendapat tugas untuk memasang alamat IP pada komputer Linux. Dia diminta untuk memberikan alamat IP 192.168.373.15/28 ya pada NIX kedua. Maka perintah yang paling tepat adalah gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini soalnya adalah memberikan IP ya, if config benar. Nah, sekarang NIC kedua. NIC kedua itu pada di Linux itu biasanya kita kenal dengan ETH1 karena ETH0 itu adalah NIC 1. Dia mulainya dari 0 ya. Berarti if config ETH1 192.168.37.15. Nah, netmask untuk /28 itu dapatnya berapa gitu ya. Ini adalah perhitungan untuk subnettingnya. Kita akan lihat. Nah, ini sekarang /28 ya, saya jelaskan. Berarti dari 32 dikurang 28 sisa 4, berarti 2 pangkat 4 atau 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16. Berarti 256 dikurangi 16 sama dengan 240. Nah, ini adalah alamat netmasknya. Berarti IP-nya 192.168.37.15. Netmasknya adalah 240. Jadi ini benar, netmasknya benar. Kemudian ini salah, ini benar gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal lihat untuk broadcast-nya. Jadi kalau IP-nya sekian,
kemudian netmasknya adalah 240, berarti tinggal lihat broadcast-nya. Broadcast-nya berapa berarti harusnya? Nah, broadcast-nya adalah kelipatan dari 16, berarti 0, kemudian 16, kemudian 2, 3, 2, dan seterusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat harusnya di sini jawabannya adalah broadcast-nya adalah di alamat IP 16 ya. Nah, tapi di sini ternyata tidak ada jawabannya. Jadi di sini tidak ada jawaban yang benar. Harusnya tidak ada jawaban yang benar di sini berdasarkan subnetting yang ada di perintah ini. Ini agak mendekati kebenaran, tetapi ini harusnya yang pilihan jawaban B ini harusnya adalah di poin 16 ya. 37.16. Kalau 37.16 ini jawabannya benar. Benar yang satu ini, gitu ya. Oke. Kita lewatkan saja yang ini. Protokol TCP/IP berhubungan dengan pengguna aplikasi yang berguna untuk terminal maya jarak jauh. Nah, ini terminal maya jarak jauh itu kita biasanya menggunakan yang namanya protokol telnet ya. Teman-teman bisa pakai protokol telnet. Kemudian ini adalah B putih. Nah, putih ini biasanya kita pakai untuk melakukan remote telnet menggunakan putih, gitu ya. Nah, putih ini sendiri adalah softwarenya, jadi jangan terjebak dengan putih. Putih ini hanya tool atau perangkat yang bisa kita gunakan untuk melakukan remote, gitu ya. Nah, kita menggunakannya telnet, gitu ya. Nah, SNMP juga Simple Network Management Protocol, itu juga bukan. Kemudian ada VPN, Virtual Private Network, itu juga bukan, itu jaringan pribadi lokal. Untuk keamanan jaringan, biasanya kita menggunakan VPN. Tidak, jadi jawabannya adalah telnet. Kemudian kita next. UDP atau User Datagram Protocol adalah protokol sejenis dengan TCP yang, nah ini selalu keluar biasanya. Jawabannya adalah dia connectionless atau tidak berorientasi kepada koneksi. Nah, salah satu contoh protokol UDP adalah SNMP ya. Dia tidak menggunakan orientasi koneksi. Nah, connectionless itu pasangannya adalah connection oriented atau berorientasi kepada koneksi. Jadi UDP vs TCP perbedaannya adalah UDP bersifat berorientasi kepada tidak berorientasi kepada koneksi atau connectionless, sementara TCP adalah berorientasi pada koneksi. Jadi connection oriented gitu ya. Jadi jawabannya adalah connectionless. Tapi kalau ditanya TCP berarti jawabannya oriented gitu ya. IP jaringan tidak dapat berupa angka 127 karena nomor ini berfungsi sebagai, nah jawabannya jelas ya, ini berfungsi sebagai loopback atau IP localhost sendiri. Jadi teman-teman bisa ping IP diri sendiri menggunakan IP ping localhost. Nah, dia muncul IP localhostnya, atau teman-teman bisa ping loopback, sama aja ya. Dia akan menghasilkan hasil yang sama, atau ping ke diri sendiri. Nah, IP jaringan tidak dapat berubah 127, ini karena dia sebagai IP loopback ya. Kemudian ini, diketahui IP komputer Mr. Haryanto 191.167.5, berapa network ID dan host ID komputer tersebut. Nah, IP address itu, kelas-kelas IP address terdiri dari network ID dan host ID. Nah, untuk memahami ini, teman-teman silakan mempelajari kelas-kelas IP address, di mana ada kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D, gitu ya. Nah, di situ sampai kelas E, tetapi kita mengenalnya hanya sampai di kelas C, gitu ya. Ini kelas-kelas IP address ada sampai E, dan kita mengenalnya sampai kelas C biasanya. Nah, di sini karena ini adalah di kelas B, gitu ya. Kelas B itu 128 sampai 191. Jadi teman-teman akan memiliki dua network ID dan dua host ID, gitu ya. Jadi network ID-nya 191.1, host ID-nya adalah 67.5. Kenapa? Karena ini adalah IP address kelas B, gitu ya. Dan ini juga selalu keluar biasanya setiap soal pretest PPG. Lapisan yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan pertukaran data atau informasi antara pemakai perangkat lunak aplikasi atau peralatan suatu sistem komputer, yaitu, ini kembali lagi ke lapisan OSI. Jadi lapisan OSI ini wajib dipelajari karena pasti akan keluar, gitu ya. Nah, untuk memilih jawaban ini, jawaban yang ideal adalah lapisan aplikasi atau lapisan end user, karena berhubungan dengan langsung kepada pemakai
clue-nya adalah langsung berhubungan dengan pemakai. Jadi ini adalah lapisan end user atau lapisan terakhir. Jadi lapisan yang paling tinggi adalah lapisan aplikasi, ya. Jawabannya adalah aplikasi. Keamanan komputer melingkupi 4 aspek, yaitu privasi, authentication, availability. Berikut ini aspek yang menekan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa izin pemilik informasi. Ini belajar tentang keamanan jaringan. Ini biasanya juga selalu keluar, hanya diacak-acak saja yang menjadi pertanyaan gitu ya. Ini teman-teman bisa cari jawabannya, koreksi kalau salah gitu ya. Privasi atau confidentiality lebih kepada data pribadi. Authentication, user yang berguna mengakses atau diizinkan mengakses adalah user yang memiliki hak akses username dan password atau legal user. Availability ini adalah ketersediaan, jadi ketika data itu digunakan itu harus tersedia selalu. Kemudian ada integrity. Nah, saya cenderungnya adalah menjawabnya adalah integrity. Informasi tidak dapat diubah tanpa seizin pemilik informasi adalah aspek harusnya dari integrity. Jadi teman-teman silakan cari di internet untuk jawaban ini, untuk cross check gitu ya. Silakan dicek benar apa tidak. Tapi harusnya saya memilih jawabannya integrity. Perangkat lunak yang mengizinkan orang-orang untuk meredistribusikan salinannya, tetapi bila terus menggunakannya diminta untuk membayar ini lisensi. Nah, jawabannya adalah shareware, open source, freeware, GNU gitu ya. General not unique ya. Saya lupa ini GNU singkatannya apa. Freeware gratis gitu ya. Gratis tetapi source-nya tidak dibagikan ya. Kemudian open source dia gratis dan source-nya bisa dibagikan secara cuma-cuma dan boleh dikembangkan. Shareware ini yang berbayar gitu ya. Nah, jadi kalau pertanyaan berbayar, teman-teman bisa menjawab shareware. Kecepatan data maksimal komunikasi wireless dengan spesifikasi 802.11n 20 GHz adalah, nah ini clue-nya adalah di 20 GHz gitu ya. Jadi untuk 802.11n, nah teman-teman di sini silakan pelajari standarisasi wireless untuk 802.11 IEEE ya. Nah, teman-teman silakan cari standarisasi kecepatan wireless berdasarkan 802.11 untuk IEEE gitu ya. Untuk NA, BG, N dan seterusnya itu berapa gitu ya. Nah, untuk yang N itu kurang lebih sekitar 150 Mbps sampai 300 kalau 40 GHz. Jadi teman-teman bisa jawab, jawabannya adalah A. Teks perintah untuk melihat tabel routing pada Windows adalah, nah gitu ya. Nah, jawabannya adalah route print ini ya. Ini agak menjebak, ada router print, tapi jawabannya adalah route print. Dia untuk melihat route, teman-teman silakan cek sendiri. Route print. Nah, ini adalah tabel routing di Windows ya, teman-teman lihat. Jadi jawabannya adalah route print. Kemudian serangkaian langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan secara sistematis disebut. Nah, soal pretest PPG itu juga mencakup berbagai materi. Saya udah rangkum, nanti saya juga akan bahas. Ini kurang lebih, ini adalah soal-soal yang harus teman-teman pelajari. Untuk saya potong sebentar, saya jelaskan. Komponen dasar PC dan perakitan PC, instalasi sistem operasi, lapisan OSI TCP/IP ini wajib pasti keluar. Topologi jaringan, network device atau media jaringan, IP address, kelas-kelas IP address, subnetting dan routing, flowchart, algoritma pemrograman dasar, web dasar, HTML dan CSS, VoIP, asterisk ya. Ini keluar. Kalau yang biasanya saya ujian kemarin beberapa kali ini keluar. Sistem operasi ini silakan pelajari Linux atau Windows ya. Sistem operasi jaringan, manajemen memori, file atau penjadwalan, scheduling gitu ya. Kemudian Linux, perintah dasar Linux. Nah, kemudian administrasi server. Nah, ini pasti juga keluar, yaitu konfigurasi DNS, DHCP, web server, FTP server, mail server, NTP server, Samba server dan lain-lain gitu ya. Kemudian jaringan nirkabel, teman-teman silakan pelajari yang namanya standarisasi wireless. Kemudian jenis-jenis enkripsi, keamanan wireless ya. Kemudian keamanan jaringan, teman-teman silakan belajar yang tadi yang namanya aspek-aspek keamanan jaringan. Kemudian terakhir adalah desain jaringan SOHO.
Nah, di sini ada untuk misalnya setting Nagios untuk memantau jaringan, kemudian bisa juga Cacti dan lain-lain. Dia untuk monitoring jaringan. Jadi teman-teman secara garis besar yang harus dipelajari itu sebenarnya adalah ini. Gitu ya, mulai dari pelajaran perakit PC sampai kepada desain jaringan SOHO, Small Office, Home Office, gitu ya. Nah, dengan teman-teman pelajari ini buat rangkuman tentang ini itu udah cukup membantu teman-teman gitu ya untuk mengerjakan soal profesional. Nah, di sini jawabannya adalah teman-teman sudah tahu bahwa itu adalah algoritma. Jelas ya, ini algoritma, langkah tahapan secara sistematis. Di bawah ini adalah struktur dasar algoritma yang benar. Runtutan, sekuensial ya, pengulangan dan pemilihan, pengulangan, pemilihan, pemrosesan, pemilihan runtutan dan runtutan ya, harusnya ini bukan runtutan harusnya ya, sorry, kayaknya runtutan ini yang benar. Nah, jawabannya adalah, kalau saya tidak salah, jawabannya adalah A, runtutan, pengulangan, dan pemilihan gitu ya. Arah komunikasi data, di mana komunikasi terjadi dua arah tapi tidak dalam waktu yang bersamaan, disebut dengan, nah ini pelajaran komunikasi data. Jadi ada 3, yaitu half duplex, full duplex, dan ada simplex, half duplex, dan full duplex ya. Simplex itu adalah satu arah, kemudian half duplex itu adalah dua arah tetapi tidak dalam waktu yang bersamaan. Contohnya ini adalah handy talkie atau HT gitu ya. Kemudian full duplex, komunikasi dua arah di dalam waktu yang bersamaan. Jadi pertanyaan ini jawabannya adalah half duplex ya. Kemudian soal berikutnya, setelah web server Apache dipasang, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian untuk mengetahui web server sudah berjalan dengan baik atau tidak. Pengujian dapat dilakukan dengan cara berikut kecuali teman-teman bisa FTP ke localhost. Tapi kalau teman-teman lakukan FTP, port FTP-nya tidak dihidupkan atau belum diinstal, itu tidak bisa ya. Melakukan ping ke server web, ini bisa, gitu ya, masuk akal. Kemudian perintah etc init d httpd status, ini bisa ngelihat statusnya sudah running atau belum. Kemudian mengakses URL http localhost. Ping ini belum tentu dia bisa kebuka dengan benar sih ya. Kalau IP-nya sudah terkonfigurasi, dia bisa terping, tapi belum tentu ketika dia akses web server port 80-nya jalan gitu ya. Tapi ini ambigu ini ya, teman-teman, ini ambigu sebenarnya. Tapi mungkin yang dimaksud soal itu adalah FTP localhost mungkin ya. Karena kalau untuk mengecek web server itu port 80 harusnya gitu ya yang dicoba ya, bukan menggunakan FTP atau file transfer protocol. Jawab saja. Sebuah komputer terhubung dengan internet melalui modem ADSL ya, asymmetric disymmetric subscriber line ya, via kabel UTP ya. Komponen tersebut dapat browsing menggunakan alamat IP namun tidak dapat terkoneksi menggunakan alamat domain. Nah, clue-nya ini udah jelas ya. Berarti permasalahannya adalah domain name server atau DNS ya. DNS belum dikonfigurasi dengan benar ya. Aplikasi Linux yang digunakan untuk melakukan sharing data dari Windows ke Linux dan Linux ke Windows adalah, jawabannya adalah Samba Server. DNS ini untuk merubah nama IP ke dalam domain dan domain ke nama. Web server ini untuk kita melakukan akses web server di port 80. Port 80. Kemudian mail server untuk kita menerima email ya. Jawabannya adalah Samba Server. Perintah yang digunakan untuk melakukan restart service Samba adalah, nah, ini juga selalu muncul soal tentang administrasi jaringan Linux. Jadi teman-teman silakan pelajari yang dasar saja, misalnya perintah untuk install, perintah untuk restart gitu ya, perintah untuk tahapan-tahapan konfigurasi. Jadi teman-teman silakan pelajari itu. Perintah di Linux untuk melakukan restart itu adalah etc/init.d/ ya. Nah, ini teman-teman lihat, ini adalah ini.d, ini menjebak. Ini init tidak ada titik D-nya. Ini init ada D tetapi ECT ya. Jadi teman-teman bisa pilih jawaban yang benar. Diteliti kembali. Sebuah program yang dapat menangkap paket data yang lewat di jaringan, username dan password dan informasi penting lainnya disebut. Nah, ketika untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita harus memahami
istilah-istilah yang kita familiar misalnya gitu ya. Kalau kita tidak tahu istilah yang ada di sini, jadi teman-teman bisa analisis satu persatu, misalnya malicious code gitu ya. Nah, malicious code ini adalah memasukkan kode-kode jahat, kode-kode tertentu yang kita injeksi ke dalam suatu sistem gitu ya. Ini tidak. Clue-nya adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan. Nah, spoofing. Nah, spoofing ini adalah melakukan pemalsuan identitas atau host biasanya ya. Kita menyamar jadi host atau alamat komputer tertentu yang kita ingin jebak gitu ya. Hacking, kegiatan melakukan peretasan. Nah, paket sniper. Nah, paket sniper ini adalah paket sniper ini adalah suatu tool yang kita gunakan untuk menangkap paket data yang lewat di jaringan. Biasanya kita bisa menggunakan Wireshark ya, yang terkenal. Teman-teman bisa menggunakan Wireshark biasanya. Untuk merestart service Apache web server, perintahnya adalah, nah ini bisa menggunakan etc init atau service, nama servicenya langsung start atau restart ya. Tapi dalam kasus ini sama, dia menggunakan etc init.d. Jadi teman-teman pilih jawabannya adalah Apache 2 ya. Ini jelas, jawabannya sudah jelas. Nah, jaringan pribadi bukan untuk akses umum, yang menggunakan medium non pribadi misalnya internet untuk menghubungkan antar remote site secara aman disebut dengan, ini sempat dibahas, jawabannya adalah VPN atau virtual private network ya. Samba ini adalah menggunakan untuk sharing file antara Windows dan Linux. SSH ini digunakan untuk melakukan remote. Kemudian FTP ini file transfer protocol ini untuk melakukan pengiriman file ya. Kemudian yang bukan merupakan tipe firewall yaitu, nah ini saya kurang jelas, tapi saya jawabnya juga A karena saya udah pilih jawaban ini sebelumnya adalah A gitu ya. Ini juga agak membingungkan ya, tapi setahu saya tidak ada broadcast firewall, ini nggak ada kalau nggak salah ya. Teman-teman silakan cari lagi. Ini ada, saya pernah dengar host gitu ya. Sepertinya broadcast firewall ini yang saya nggak ini anggap saja saya tidak isi ya. Antena yang dapat memancarkan sinyal ke segala arah dikenal dengan antena omnidirectional ya. Dia bersifat 360 derajat. Antena Yagi, grid, dan parabolic. Nah, yang lain itu hanya satu arah ke depan biasanya. Jadi yang bisa muter sebanyak 360 derajat adalah antena omnidirectional. Dua software untuk loader Linux adalah Group dan Lilo, root dan swap, SDA dan etc, Lilo dan Vivo ya. Linux loader atau Lilo ya, di sini sama. Kalau root dan swap ini adalah partisi, SDA dan etc ini folder, Lilo dan Vivo juga bukan ya. Group dan Lilo teman-teman bisa pilih. Setelah melakukan instalasi aplikasi yang didapat secara ilegal dari internet, komputer awal menjadi sangat lambat, namun secara fungsi masih berjalan secara normal. Dilihat dari Task Manager, terlihat pemakaian memori dan prosesor yang mencapai 100%. Berdasarkan pernyataan tersebut, kemungkinan besar komputer awal mengalami serangan berupa socheng atau social engineering. Ini pendekatan sosial untuk mengetahui password biasanya ya. Password umum kita biasanya adalah nama, nomor handphone, 123456 gitu ya. Nah, ini tidak. DOS, denial of service atau serangan pengiriman paket secara banyak. Worm, cacing, atau Trojan horse. Nah, kemungkinan biasanya adalah Trojan horse ya. Salah satu tahapan instalasi aplikasi adalah menentukan lokasi di mana aplikasi tersebut diletakkan. Adam sebagai teknisi diminta oleh divisi keuangan untuk memasang instalasi aplikasi Microsoft Office 64-bit, WinRAR 64-bit, dan Avast Free Edition 32-bit pada sistem operasi Windows 8164. Selama proses instalasi, Adam tidak menemukan lokasi di mana aplikasi tersebut. Lokasi ketiga aplikasi tersebut berturut-turut adalah, jadi ini clue-nya adalah diinstal pada aplikasi 64-bit. Ya. Jadi kalau kita instalasi di 64-bit, semua aplikasi yang kita install dalam bentuk 64-bit akan masuk ke C program file. Tapi ketika dia 32-bit kita install di 64-bit, dia akan menjadi C program file x86. Jadi kalau kita baca di sini, berarti ini program file, ini program file, ini x86. Jadi teman-teman tinggal cari saja di sini program file x86,
Program file x86, program file x86, program file x86, 86 tidak mungkin 86 program file ya. Jadi yang benar adalah A. Kemudian teman-teman klik next. Perangkat router bekerja pada lapisan OSI pada layer. Nah, ini juga lapisan OSI. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa perangkat router bekerja pada lapisan OSI di layer keberapa. Nah, yang masuk akal kalau router itu adalah bekerja pada segala sesuatu yang berurusan dengan IP address itu biasanya dimulai dari lapisan network atau transport ya. Nah, teman-teman bisa pilih bahwa router itu adalah perangkat yang bekerja pada lapisan network. Ini berbeda dengan switch yang bekerja pada lapisan data link hanya gitu ya, lapisan kedua. Tetapi ada switch yang L3 juga, layer 3 ya. Smart switch biasanya sekarang dia sudah di L3. Nah, ini router itu bekerja pada layer ke-3 network. Kemudian SSL merupakan Secure Socket Layer, merupakan protokol yang digunakan untuk menangani keamanan paket data yang ditransmisikan melalui jaringan. Ketika SSL digunakan, maka server atau penyedia jasa akan memberikan sertifikasi publik ke klien untuk melakukan autentikasi keabsahan identitas dari server. Ketika sudah terkoneksi, terautentikasi, maka koneksi antara server dan klien akan dienkripsi. Berdasarkan hal tersebut di atas, jenis keamanan jaringan untuk implementasi SSL adalah otorisasi akses, keamanan jaringan, keamanan pengguna, atau proteksi virus. Proteksi virus tidak ya. Keamanan pengguna iya masuk akal, keamanan jaringan juga masuk akal. Otorisasi akses juga iya benar ya. Jadi ini teman-teman bisa jawab. Kalau saya akan memilih A gitu ya. Jadi ini juga perlu koreksi dari teman-teman sendiri, silahkan dicari benar nggak jawabannya A gitu ya. Ini dia. Edi mencoba mengoperasikan komputer. Setelah menghubungkan CPU dengan kelistrikan, terdengar bunyi bip panjang sebanyak 1 kali dari perangkat keras. Manakah hal berikut yang menyebabkan bunyi tersebut? Ya. Nah, bunyi bip panjang ini berhubungan dengan yang namanya BIOS ya. Nah tergantung BIOSnya Mi BIOS atau Word BIOS gitu ya. Ini ketika pelajaran perakitan PC, kemudian mau melakukan instalasi, itu ada yang namanya metode POS ya, Power on Self Test ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ini di metode POS. Power on Self Test itu adalah ketika mulai kita menghidupkan komputer sampai dia jalan gitu ya, sampai cool booting dan warm booting. Jadi ketika ada bunyi beep, itu adalah kerusakan sekali tapi panjang, bunyinya adalah biasanya adalah kerusakan pada memori utama. Jadi jawabannya adalah ini ya. Ini yang belum kita jawab tadi, ini jawabannya VPN tadi sempat terlewat. Ini paket sniper atau paket sniffing ya, menggunakan Wireshark tadi. Ini juga, ini yang tidak ada jawabannya tadi ya, sudah jawab. Nah, kurang lebih itu ya untuk jawabannya. Jadi kalau teman-teman lihat di modul kisi-kisi keahlian PPG, kisi-kisi untuk PPG, keahlian PPG 2019 di halaman 303 untuk TKJ ya. Ini adalah teknik komputer dan jaringan. Nah, di sini sudah dipetakan untuk kompetensi mapelnya dan indikator esensialnya. Sebenarnya teman-teman bisa baca di sini. Nah, tapi berdasarkan pengalaman saya yang banyak dan harus teman-teman pelajari itu cukup seperti ini saja. Ada 14 ini yang teman-teman harus buat rangkuman secara sederhana dan cukup belajar ini saja. Terutama poin-poin yang selalu keluar yaitu lapisan OSI, kemudian IP address, kemudian sistem operasi Linux Windows ini untuk administrasi server terutama ya. Kemudian ada beberapa soal yang tentang coding ya, tentang algoritma, tentang membuat aplikasi sederhana gitu ya, C++. Teman-teman juga perlu pahami itu. Keamanan jaringan, aspek-aspek keamanan jaringan yang tadi availability, integrity gitu ya, teman-teman harus pelajari itu. Keamanan wireless juga sama, standarisasi wireless IEEE 802.11 ABG dan N, kecepatannya teman-teman pelajari. Nah, itu teman-teman bisa download ini kisi-kisi keahlian PPG-nya, udah saya taruh di kolom deskripsi, jadi teman-teman silakan download.
Nah, di sini kalau teman-teman pelajari itu ada banyak sekali ya, ada sekitar ada banyak banget, ada sekitar 68 yang harus teman-teman pelajari. Sebenarnya ada 68, tapi saya singkat di sini menjadi hanya 14 poin penting aja, gitu ya. Nah, teman-teman silakan pelajari di sini untuk yang jurusan TKJ. Satu lagi, jawaban ini adalah jawaban yang kemungkinan saya anggap banyak benernya, gitu ya, versi saya. Jadi teman-teman silakan koreksi lagi. Namanya ilmu pengetahuan, silakan teman-teman cari kebenarannya. Saya juga tidak bilang ini semuanya benar. Jadi saya mohon bantuan teman-teman jika memang kebetulan ingin mengikuti pretest PPG atau guru TKJ sekalipun, silakan kita berbagi informasi di sini, ya. Demikian informasi pembahasan soal TKJ. Buat rekan-rekan guru yang akan mengikuti seleksi pretest PPG, semoga ujiannya lancar dan lulus, gitu ya. Oke, demikian tutorial hari ini. Salam satu data.